Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Di part sebelumnya diperlihatkan Gu Xuanchen sudah menaikkan kultivasinya hingga ke tahap fase roh kecil. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan di sekte Xiao Yao. Ternyata ada kerusuhan di sana. Barang pun dilemparkan. Semua murid dari sekte Xiao Yao, ia bertanya, Ketua, bergerak." Terlihat di sana ada bagan yang sangat besar sekali. Semua orang berkata, "Kakek guru menunjukkan kegaibannya." Terlihat ketua sekte Xiao Yao bernama Hu Haiquan. Hu Haiquan berkata juga, "Ini adalah petunjuk yang diberikan oleh kakek guru." Kaisar Xiao Yao yang terbang ke alam suci 100 tahun. Ia tidak pernah memberi petunjuk bahkan sampai sekte hampir hancur. Sebenarnya jenius seperti apa yang begitu dipandang penting olehnya? Salah satu muridnya berkata, "Aku dengar Tetua Mohe menerima seorang murid sejati bernama Luo Shengku di kota Anyang. Dia baru berusia 18 tahun tapi sudah mencapai fase roh kecil. Apakah dia adalah jenius yang dikatakan kakek guru itu sebagai penerus?" Terlihat Hu Haiquan berkata pada yang lainnya, "Cepat kirim pesan kepada Tetua Mo. Suruh dia membawa Nona Luo, si jenius yang dipilih langsung oleh kakek guru ke sekte." "Ya baiklah, Ketua." Lalu diperlihatkan Gu Xuanchen yang lagi bertapa. Tetapi ia dilihatin terus sama Yuhan. Yuhan, bisakah kau tidak menatapku seperti itu?" Yuhan berkata, "Aku sangat bahagia karena akhirnya kakak mencapai fase roh kecil." Gu Xuanchen berpikir, di kehidupan sebelumnya ia terlalu fokus untuk mencari cara membuka segel dan tidak fokus untuk masalah pria dan wanita. Sekarang malah memiliki seorang adik perempuan. Ini hal yang cukup merepotkan. Ada seseorang yang berkata pada Gu Xuanchen, "Tuan, ada hal yang ingin aku laporkan padamu." Gu Xuanchen menyuruh Yuhan untuk pergi dari sana. Yuhan pun pergi. Ternyata yang datang adalah murid dari keluarga Gu, yaitu tetua ketiga. Tetua ketiga melaporkan, "Lapor tuan, tadi Nona Luo dibawa pergi oleh Tetua Mohe ke sekte Xiao Yao. Tetua Mohe juga menancapkan token Xiao Yao di atas rumah keluarga Luo." "Oh begitu ya, cepat sekali rubah ini kabur." Anggota keluarga Gu berkata lagi, "Iya tuan, hal utama bukan Nona Luo pergi atau tidak, melainkan token Xiao Yao-nya. Hal ini melambangkan akan mendapatkan perlindungan dari sekte Xiao Yao ke depannya. Jika anggota keluarga bangsawan pergi ke keluarga Luo, tidak bisa masuk sembarangan." Gu Xuanchen dengan santainya malah bertanya, "Ya lalu kenapa? Memangnya ada masalah?" Orang-orang di sana menjawab, "Ya sekarang kita sudah menyinggung keluarga Ling. Kita hanya bisa mengandalkan perlindungan dari keluarga Luo. Tapi Anda sudah diceraikan oleh Nona Luo. Sekarang keluarga Gu tidak memiliki pendukung lagi. Jadi kami berdiskusi apakah Tuan bisa menyerahkan teknik pedang Gu yang lengkap untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga Luo." Orang itu dilempar cangkir oleh Gu Xuanchen. Gu Xuanchen pun marah. "Sejak kapan kamu berhak membuat keputusan untukku?" Karena hal itu, tetua ketiga berpikir, "Apa? Fase roh kecil tingkat menengah? Cepat sekali dia naiknya." Gu Xuanchen berkata lagi, "Keluarga Luo akan lenyap. Luo Shengku harus mati. Kalau kalian takut mati, boleh meninggalkan keluarga Gu." Karena hal itu, tetua ketiga mau tidak mau ia berpikir yang aneh-aneh. Ya, entah keajaiban macam apa yang dia dapatkan hingga dia kuat. Dia tidak hanya membuka energi suci, bahkan juga mencapai tingkat menengah. Awalnya aku ingin mendorongnya bertarung mati-matian dengan keluarga Luo, lalu menikmati hasilnya. Tapi jika terus membiarkannya, pasti akan mengacaukan rencanaku untuk menguasai keluarga Gu." Pada akhirnya, tetua ketiga memegang pedangnya
Ia berpikir lebih baik menangkap Gu Xuanchen dan membawanya pergi ke keluarga Luo, sehingga rahasia Gu Xuanchen pun bocor dan juga bisa menjalin kerjasama dengan keluarga Luo. Dengan bantuan itu, nanti kedudukan tetua ketiga akan menjadi kepala keluarga dan akan menjadi penguasa keluarga Gu. Semua murid keluarga Gu malah menuruti tetua ketiga itu. Hei Gu Xuanchen, kamu sudah mendalami kebenaran teknik pedang, tapi hanya mencapai fase roh kecil sekarang. Sebelumnya kamu terburu-buru keluar dari istana. Pasti luka parah kan? Demi masa depan keluarga Gu, aku sarankan kamu jangan terlalu berlagak. Namun Gu Xuanchen menyuruh mereka semua untuk menyerang secara bersamaan karena buang-buang waktu. Karena itu semua murid jadi takut mendengar itu. Tetapi tetua ketiga memarahinya. Hei kalian sekelompok pengecut, memangnya kenapa kalau dia sudah mendalami teknik pedang? Sekarang lihat, dia tidak memiliki pedang, dia hanyalah manusia tidak berguna. Tetapi Gu Xuanchen mengeluarkan niat pedang dari alam. Menurutku mereka lebih pintar dari kalian. Semua orang pun terkejut. Apa? Ini niat pedang? Ya, sekelompok manusia tidak berguna berani sekali meremehkan kitab kaisar. Gu Xuanchen dengan tangannya saja melemparkan orang-orang di sana. Dan orang-orang itu sampai keluar bangunan, mental tak terhingga. Gu Xuanchen langsung berada di belakang mereka dan menancapkan niat pedang ke tubuh mereka masing-masing hingga mereka meninggal semuanya. Gu Xuanchen berkata, aku sangat suka energi suci. Kalian yang masih hidup, tolong bantu aku bersihkan mayat-mayat ini, maka aku akan mengampuni kalian semua. Mereka semua menuruti Gu Xuanchen. Tapi terlihat ada Yuhan yang muncul. Mereka semua memberi salam. Nona besar? Yuhan mengambil sebilah pisau dan menancapkan pisau itu ke mulut orang yang sudah meninggoy, dan membuat beberapa orang di sana juga meninggoy, ditebas secara brutality. Karena hal itu mereka semua terkejut. Yuhan berkata, kakakku berbaik hati, tapi aku berbeda dengannya. Bagi siapa yang berani mengkhianati kakakku, maka kalian akan tahu akibatnya. Mendengar itu, semua orang ketakutan. Ya, kami akan selalu setia pada Tuhan. Kami akan berjanji akan setia pada Tuhan dan Nona besar. Tuhan sudah begitu menakutkan. Kenapa Nona besar lebih menakutkan daripada Tuhan? Lalu, aku tidak berharap kakakku mengetahui hal ini. Lalu diperlihatkan di saat-saat kemudian, terlihat Yuhan menangis di sana, duduk lemas di lantai. Yuhan berpikir, janganlah takut, aku pasti bisa. Kakak menyuruhku jangan menangis. Kakak akan sibuk dengan masalah besar. Aku harus membantunya mengurus keluarga ini dengan baik. Terlihat di suatu tempat yang begitu ramai, ternyata toko alkimia. Gu Xuanchen datang ke tempat itu. Ia berpikir untuk menukarkan resep yang ia punya, karena ia sekarang punya resep. Lalu terlihat ada seorang wanita yang bertanya, Tuan, apa yang bisa aku bantu? Ya, aku mau menjual sebuah resep alkimia. Kalau ingin meningkatkan kekuatan, memakan obat adalah cara tercepat, maka tidak ada salahnya datang ke toko alkimia. Ia diizinkan masuk. Terlihat di dalam sana toko alkimia banyak sekali yang mengenal Gu Xuanchen. Bukankah ini Gu Xuanchen? Kenapa dia datang di sini? Dengar-dengar dia datang menjual resep alkimia. Jangan bercanda dong. Apa seorang manusia tidak berguna bisa menulis resep obat? Dia baru saja diceraikan oleh Luo Shenku. Sekarang sudah ingin mencari Nona Qingyu yang merupakan jenius alkimia nomor 1 di kota Anyang. Terlihat jenius nomor 1 di kota Anyang yaitu Nona Xinqiu. Ia bertanya, ada yang bisa kubantu? Gu Xuanchen menjawab, ya Nona Qingyu, silakan buka harganya untuk resep ini. Resep itu berserta bahannya dan juga proses pembuatannya secara lengkap ditulis oleh Gu Xuanchen. Tetapi Nona Qingyu malah membakar resep itu di sana dan ia berkata tidak terima. Gu Xuanchen bertanya, ada apa? Nona Qingyu menjelaskan, kamu yakin resep alkimia ini? Aku dengar-dengar kamu ada masalah ya. Kamu baru saja diusir keluar oleh Luo Shenku. Sekarang malah datang menipu di toko alkimia. Memangnya aku ini orang bodoh? Menganggap aku orang bodoh bisa tertipu?
Gu Xuancheng menjawab, bodoh sekali, resep alkimia kelas rendah pun tidak kenal. Sepertinya kamu tidak pantas menjadi jenius nomor 1 alkimia di kota Anyang. Karena hal itu Nona Qingyu marah. Karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani bertaruh alkimia denganku? Ia juga berpikir, dia hanya manusia tidak berguna yang hidup mengandalkan wanita. Tak kusangka kamu berani meremehkanku di depan umum. Gu Xuancheng tanpa pikir panjang, ia pun setuju. Gu Xuancheng juga berpikir, ya aku masih berpikir di mana aku membuat pil. Tak kusangka gadis kecil ini begitu emosional dan memberiku kesempatan untuk menggunakan tungku di sini. Terlihat Gu Xuancheng bertapa di sana. Ya, sepertinya aku tidak sia-sia. Di sini ada tungku yang begitu mewah. Gu Xuancheng menyalakan tungku itu dengan teknik pengendalian api miliknya. Tungku itu seketika menyala dengan api yang membara. Tetapi Gu Xuancheng melihat bahwa api bumi ini lemah sekali. Ia mengangkat tangannya di sana dan membuat api yang sangat besar berwarna ungu. Bara api yang besar. Aku lebih suka yang seperti ini. Diperlihatkan di ruangan Nona Qingyu. Nona Qingyu di sana heran, apa yang terjadi? Kenapa api bumi hari ini mendadak menjadi lemah? Bara apinya sudah redup. Lalu ledakan besar terjadi. Terlihat ledakan besar dari samping kamar Nona Qingyu. Apa yang terjadi? Kata Nona Qingyu. Ternyata itu adalah seorang kakek-kakek. Dia adalah ketua toko alkimia bernama Tao Hai. Kita panggil aja Tao Hai. Tao Hai berkata, kacau sekali. Ternyata dia adalah gurunya dari Nona Qingyu. Tao Hai juga berkata lagi, bunga bumiku, daun embunku. Aku mengeluarkan biaya yang tinggi agar berhasil mendapatkan 4 bahan obat ini dari kota kekaisaran. Kenapa api bumi yang normal mendadak melemah? Tunggu guru, aku ingin bertanya padamu. Kalau memasukkan bunga bumi dengan teknik permurnian alkimia, lalu menggunakan teknik pembentukan alkimia mancing ranting bintang dan... apa jangan-jangan sungguh ada bahan obat seperti ini ya? Tao Hai menjawab, ya semua bahan ini adalah bahan obat level 4. Dari mana kamu melihat resep ini? Kamu kan hanya master alkimia level 2. Seharusnya belum belajar hal-hal ini. Apakah kamu menemukan resep alkimia kuno ini? Aku merasa resep alkimia ini bisa meracik pil kelas atas level 4. Karena itu Nona Qingyu terkejut. Apa? Itu resep alkimia kelas atas level 4? Tao Hai menjitak Nona Qingyu. Aku melihat ekspresi wajahmu. Pasti kamu sedang bertaruh dengan seseorang lagi ya. Aku sudah sering mengingatkanmu. Di atas langit masih ada langit. Kamu jangan semena-mena. Nanti kamu akan menyinggung master besar. Lalu Nona Qingyu memakai tungku dari gurunya itu. Teknik pendalian apinya menyalakan api di sana. Tetapi lagi-lagi api dari tungku itu redup seketika. Nona Qingyu tidak bisa menyalakan api juga. Guru Tao Hai juga berkata, ya tadi aku tidak bisa mengendalikan api bumi, makanya tungkuku juga meledak. Lalu ada suara yang keras dari sana. Bukan hanya kamu saja, sepertinya semua kamar mengalami situasi yang sama. Semua orang yang memakai tungku itu, apinya redup seketika. Tidak ada api lagi. Terlihat ada api yang sangat besar dari suatu ruangan. Karena hal itu, Tao Hai pun terkejut. Yung Er, coba kamu lihat, apa itu? Ya, kenapa bisa begitu kuat? Ternyata ada sebuah tungku yang begitu kuat, apinya membara sampai berwarna ungu. Ya betul, tadi api bumi terlihat redup, tapi dia menggunakan teknik pengendalian api yang gaib untuk mengumpulkan seluruh kekuatan api bumi di ruangan alkimianya. Qingyu, nyawamu takutnya sudah bukan milikmu lagi. Ternyata dia adalah Gu Xuancheng. Melihat pil itu, Nona Qingyu terkejut dan bertanya, ini pil suci pola 2 guru? Guru Tao Hai menjawab, iya benar. Dengar-dengar saat pemurnian pil mencapai tingkat klimaks, maka akan muncul pola pil suci level 2. Memiliki batu pola, kekuatannya sudah melebihi pil suci level 3. Guru juga pertama kali melihatnya. Tak kusangka ada orang yang bisa meracik pil suci pola 2 dengan begitu mudah di dunia ini. Gu Xuancheng jawab, gurumu adalah orang yang pintar juga ternyata ya. Terlihat Nona Qingyu ingin membunuh dirinya sendiri karena kalah. Namun Guru Tao Hai menggagalkannya karena Guru Tao Hai masih menyayanginya. Guru Tao Hai meminta ampun kepada Gu Xuancheng. Tuan Gu, aku Tao Hai, ketua toko alkimia. Sebelumnya muridku ini sangat nakal, aku minta maaf sekali. Mendengar nama itu, Gu Xuancheng pun bertanya,
teknik pendalian api sucimu itu kamu siapanya Tao Yun. Tao Hai berpikir, apa? Tak kusangka dia berani memanggil nama besar leluhurku. Ya, Tao Yun adalah leluhurku. Gu Xuanchen menjawab, waktu itu Tao Yun setidaknya sudah mencapai Master Alkimia level 9. Kenapa kamu sudah berusia 40 tahun tapi masih level 3? Teknik pengendalian api langit adalah warisan leluhur yang menggemparkan langit bumi waktu itu. Tapi karena melewati masa yang lama sudah tidak lengkap. Meski aku adalah keturunan kandungnya, tapi aku hanya belajar sedikit. Aku benar-benar merasa bersalah dengan leluhur. Oh, ternyata seperti ini ya. Sudahlah, aku pernah berhutang budi dengan leluhurmu. Gu Xuanchen menanamkan suatu teknik di kepalanya. Hari ini, aku akan membalasnya padamu. Dan teknik itu diterima oleh Tao Hai. Tao Hai berpikir, apa? Ini teknik telepati batin. Teknik pengendalian api langit versi sempurna. Langsung ia bersujud di hadapan Gu Xuanchen. Terima kasih Tuan Gu. Ia juga berpikir teknik telepati batin hanya Master Alkimia yang sudah mencapai level 5 yang bisa melakukannya. Gu Xuanchen melihat Tao Hai ini seperti melihat muridnya di masa lalu, yaitu Tao Yun. Ya, di kehidupan sebelumnya, aku tidak kenal dengan Tao Yun. Tapi saat ada orang yang menertawaiku karena aku hanyalah manusia tidak berguna dalam fase pemurnian Ki, dia yang membelaku. Terlihat flashback. Dasar sekelompok manusia lemah yang hanya berani membicarakan orang lain dari belakang. Ternyata itu adalah Tao Yun yang membela Gu Xuanchen karena Gu Xuanchen lemah sekali kultivasinya. Karena hal itu, sebagai tanda terima kasih Gu Xuanchen pada waktu itu, ia memberikan teknik pengendalian api langit untuk Tao Yun. Tak kusangka keturunannya akan merosot dan menjadi lemah tahap seperti ini. Tapi Nona King Yu berteriak, kau mau bunuh aku atau tidak, terserah kamu. Gu Xuanchen menjawab, gurumu sangat menyayangimu. Tidak melambangkan semua orang harus menyayangimu. Kamu berusia 20 tahun dan baru menjadi Master Alkimia level 2. Apa yang perlu dibanggakan? Kalau bukan karena aku memiliki sedikit hubungan dengan gurumu, kamu mungkin sudah mati. Lalu guru Tao Hai berterima kasih pada Gu Xuanchen karena tidak membunuh muridnya itu. Tetapi ada petasan di siang hari. Gu Xuanchen melihat hal itu. Ia berkata, ini sinyal tanda bahaya keluarga Gu. Keluarga Gu baru akan mengeluarkan sinyal untuk mengumpulkan seluruh anggota yang ada di kota saat berada dalam kondisi kritis saja. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan keluarga Gu. Diperlihatkan di kediaman keluarga Gu. Hei, aku tanya sekali lagi, di mana Gu Xuanchen? Tetapi murid dari keluarga Gu tidak menjawab dan ia dibucat-bucatin di sana. Orang itu berkata lagi, Tuan, bagaimana ini? Mereka tidak ingin mengatakannya. Diperlihatkan kepala keluarga Ling yang bernama Ling Xiaotian. Dia adalah ayah dari Ling Ba yang dibunuh oleh Gu Xuanchen. Ya, sekarang bunuh satu persatu. Aku yakin pasti ada orang yang mengatakannya. Lalu ia melihat Yuhan. Ling Ba sangat begitu menyukaimu. Kamu tetap harus menikah dengannya meskipun Ling Ba sudah mati. Lalu ada suara yang terdengar. Karena kamu sudah berkata demikian, maka kedepannya terlihat Gu Xuanchen telah datang. Gu Xuanchen berkata, tidak akan ada lagi keluarga Ling di kota Anyang ini. Semua murid dari keluarga Gu menyambut kedatangan Gu Xuanchen. Ketua Ling bertanya, dia ini tahap roh langit tingkat menengah. Kau bilang itu? Langsung putra tetua ketiga keluarga Gu yang bernama Gu Feng berlutut di hadapan Ketua Ling. Tuan Ling, jelas-jelas saat itu Gu Xuanchen keluar. Dia masih berada di tahap roh kecil. Aku juga tidak tahu kenapa dia. Ternyata putra tetua ketiga keluarga Gu adalah pengkhianat. Lalu Gu Xuanchen melemparkan belatinya mengenai Gu Feng, membuat ia bucat-bucat dan meninggoy. Gu Xuanchen berkata, akhirnya aku menemukan sang pengkhianat. Terlihat murid dari keluarga Ling ingin melawan Gu Xuanchen. Tetapi Ketua Ling berkata untuk mundur semuanya, biarkan dirinya yang melawan Gu Xuanchen. Ketua Ling memakai tebasan golok berada. Tetapi Gu Xuanchen dengan mudah menepisnya. Tekniknya selemah ini masih berani ditunjukkan di depanku. Benar-benar memalukan. Gu Xuanchen lagi-lagi memakai niat pedang melemparkan belati yang banyak. Ketua Ling hanya bisa menahan serangannya. Ketua Ling, ia berteriak, apa yang terjadi? Kenapa tebasan menjadi semakin banyak sih? Dasar kau yang lemah, aku akan membunuhmu sekarang juga.
Tetapi Gu Xuanchen tepat di hadapannya sudah bersiap menyerang Ketua Ling. Sekarang teknik pedang akhirat. Ketua Ling bucat-bucat terpotong-potong oleh teknik pedang dari Gu Xuanchen. Melihat hal itu, Yuhan sangat bingung. Apa? Ini kan teknik pedang akhirat adalah teknik pedang pusaka sekte Xiao Yao. Dengar-dengar hanya orang yang memiliki kedudukan di atas tetua yang berhak melatihnya. Kenapa kakak bisa mengeluarkan teknik ini? Semua murid dari keluarga Ling, mereka ingin melindungi ketuanya. Tetapi Gu Xuanchen terlalu kuat. Mereka bucat-bucat di sana. Terlihat Ketua Ling sudah bucat-bucat, tetapi ia sekarang masih hidup. Ia berkata, "Hei kalian cepat mundur, mundur sekarang juga." Namun Gu Xuanchen mengejarnya. "Kalian ingin kabur kemana? Sudah terlambat." Penginapan hancur berkeping-keping di sana. Tidak lama dari kejadian itu, datanglah Tao Hai. "Tuan Gu, dengar-dengar keluarga Gu dalam bahaya. Aku membawa kultivator toko alkimia datang membantu." Tetapi Gu Xuanchen telah mengalahkan keluarga Ling dengan mudah, membuat Tao Hai sangat ketakutan. "Tuan Gu, kamu ini..." Saat melihat sinyal bahaya yang muncul dari keluarga Gu, aku sudah mengumpulkan kultivator untuk datang membantumu. Tak kusangka dia melenyapkan semua orang keluarga Ling seorang diri. Dia bukan hanya mahir dalam alkimia, juga mahir dalam seni bela diri. Tao Hai berkata pada yang lainnya, "Kalian jangan melamun lagi. Cepat bawa orang-orang Tuan Gu yang terluka untuk berobat di toko alkimia." Tao Hai berpikir, Tuan Gu adalah sosok yang sangat menakutkan. Aku tidak boleh menyinggungnya. Diperlihatkan Yuhan memeluk kakaknya. "Kakak, kamu baik-baik saja kah?" Tao Hai bingung. Ia bertanya, "Kenapa Anda mahir teknik pedang pusaka sekte Xiao Yao? Apakah Nona Luo mengajarinya pada Anda?" Gu Xuanchen bertanya, "Tuan Tao, apa hubungan sekte Xiao ini dengan sekte Xiao di Gunung Penglai?" Gu Xuanchen juga berpikir, sekarang teknik pedang akhirat menjadi pusaka sekte Xiao Yao. Tao Hai bertanya, "Apakah Anda tahu Tuan, 3000 tahun yang lalu Kaisar Xiao Yao mendirikan sekte Xiao Yao di atas Gunung Penglai yang memiliki energi spiritual yang melimpah. Hal ini menggemparkan semua orang." Gu Xuanchen menjawab, "Ya tentu saja aku tahu." Gu Xuanchen juga berpikir, "Ya karena akulah yang memberi nama sekte itu. Aku juga membentuk formasi pelindung sekte itu. Tentu saja aku tahu." Ternyata yang memberi nama sekte Xiao Yao adalah Gu Xuanchen di masa lalu, dan pendiri sekte Xiao Yao adalah muridnya. Terlihat flashback. "Terima kasih atas pemberian informasi dari guru," kata ketua pendiri sekte Xiao Yao. Lalu terlihat ada suatu token di tangan Gu Xuanchen. Gu Xuanchen memberikan token itu kepada pendiri sekte Xiao Yao. "Simpan ya baik-baik, jimat ini formasi dimensi multi dunia." Lalu Tao Hai menjelaskan lagi, "Ya Tuan, tapi sayangnya 700 tahun yang lalu setelah Kaisar Agung mencapai kesempurnaan, dia mendadak menghilang dan banyak musuh yang datang menyerang sekte itu. Waktu itu tidak ada orang yang memimpin sekte Xiao Yao. Perlahan sekte Xiao Yao merosot menjadi lemah. Akhirnya hanya bisa berpindah ke pinggiran belantara selatan, yakni sekte Xiao Yao yang sekarang ini." Gu Xuanchen berpikir, belantara selatan jaraknya jauh sekali dengan Gunung Penglai. Dulu aku pernah mendengar tetua ketiga mengungkit sekte Xiao Yao. Awalnya aku mengira hanya nama yang sama. Tak kusangka beneran cucu muridku dia. Dengan sikap muridku itu, dia pasti terus mencari auraku setelah rintangan petir itu. Kalau bukan karena aku, sektenya juga tidak mungkin jatuh merosot ke tahap seperti ini. Sebagai guru, aku akan membantumu mengembangkan sekte Xiao Yao lagi. Lalu Gu Xuanchen bertanya, "Oh iya, kalau aku tidak salah ingat, Senshu itu memiliki seorang adik bukan?" Tao Hai menjawab, "Iya, Luo Tao adalah satu-satunya generasi muda pria keluarga Luo. Orang ini suka bertindak semena-mena di kota Anyang. Itu semua karena keluarga Luo adalah pemimpin 8 keluarga besar, dan keluarga yang terkuat adalah keluarga Luo." Mendengar itu, Gu Xuanchen berpikir, cucu murid dari orang bernama Mohe ini benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali meminta sekte Xiao Yao melindungi keluarga Luo. Aku harus bertindak secepat mungkin. Lalu diperlihatkan di acara pesta keluarga Luo, dihadiri oleh kepala keluarga Wei dan juga kepala keluarga Liu. Di sana mereka menghadiri acara dari keluarga Luo. Terlihat Lu Shihai, kepala keluarga Luo.
"Ya, kalian ini sudah datang ya." Tetapi ledakan terjadi di pesta itu. Ketua Luo marah. Ini siapa yang membuatnya?" Ternyata lagi-lagi Gu Xuanzeng hadir. Wah, meriah sekali. Aku juga menyiapkan satu hadiah. Mohon diterima ya, ayah mertua. Anak dari Ketua Luo diinjek-injek oleh Gu Xuanzeng. Ketua Luo marah. "Gu Xuanzeng sialan, lepaskanlah anakku." Para kepala keluarga yang lainnya juga berkata, "Gu Xuanzeng, apa kamu sudah gila? Cepat lepaskan Tuan Muda Luo." Gu Xuanzeng, keluarga Luo mendapatkan perlindungan token Xiao Yao. Kamu jangan bertindak semena-mena di sini. Lepaskan Tuan Muda. Dan semua orang ingin mengkeroyok Gu Xuanzeng. Karena hal itu Ketua Luo kesal. "Gu Xuanzeng, aku tidak akan menyiksamu kalau kamu melepaskan Luo Tao sekarang." Gu Xuanzeng tidak mendengarkannya. Ia mengambil anaknya itu. Sepertinya Tuan Luo tidak puas dengan hadiah yang aku berikan ya. Dan Gu Xuanzeng memukul rusuk dari anak Ketua Luo hingga bunyi kretek. Mendengar itu, Ketua Luo sangatlah satisfying. Hentikan itu, lepaskanlah anakku sekarang." Dan ia membuat gelombang kekuatan yang sangat dahsyat dan menghampiri anaknya yang sudah bucat-bucat. Tahu, apa kamu baik-baik saja?" Anaknya menjawab, "Ayahku, pusat energiku, basis kultivasiku sudah." Gu Xuanzeng, berani sekali kau melumpuhkan basis kultivasi putraku." Gu Xuanzeng hanya tersenyum. "Kamu sudah tidak senangkah? Padahal aku baru mengembalikan 20% dari yang diberikan keluarga Luo pada aku." Semua murid dari keluarga Luo ingin melawan Gu Xuanzeng, tetapi Gu Xuanzeng menegaskan, "Kalian itu hanya kultivator tahap roh langit. Apa ingin membunuhku? Benar-benar tidak tahu malu kalian. Aku bisa saja melenyapkan keluarga Luo." Mendengar itu, kepala keluarga Luo berkata, "Melenyapkan kepala keluarga Luo hanya dengan basis kultivasimu? Mungkin harus menunggu 100 tahun lagi. Tak kusangka kamu berani mencari masalah dengan keluarga Luo dan menghina token Xiao Yao. Aku pasti akan membunuhmu." Terlihat Ketua Luo ingin menyerang Gu Xuanzeng. Gu Xuanzeng berkata, "Apa yang kamu katakan benar. Dengan basis kultivasiku yang sekarang, aku memang susah bertarung 1 lawan 1000 orang. Sayangnya aku masih memiliki 1 jurus mematikan. Benda pusaka yang kalian anggap bisa melindungi kalian mungkin saja akan menjadi senjata yang melenyapkan kalian." Gu Xuanzeng membentuk segel di sana, dan ia menghindari juga serangan dari Ketua Luo. Gu Xuanzeng berkata, "Keluarga Luo akan lenyap hari ini." Terlihat token Xiao Yao keluar seketika dari rumah dan menghampiri Gu Xuanzeng. Gu Xuanzeng dengan token itu membuat formasi. Semua orang pun terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa Gu Xuanzeng bisa mengendalikan token Xiao Yao dari keluarga Luo? Tetapi lagi-lagi Ketua Luo menyerang. Dari mana kau mengetahui mantra formasi token Xiao Yao?" "Ya, masih ada banyak hal yang kamu tidak ketahui," kata Gu Xuanzeng. Dan Gu Xuanzeng juga membentuk segel di sana. Melihat segel itu, Ketua Luo berteriak, "Gawat, cepat bunuh dia sekarang!" Dan semua orang mengkeroyok Gu Xuanzeng. Tetapi formasi itu telah jadi dan api menyelimuti Gu Xuanzeng. Api yang panas itu membakar orang-orang. Tolong aku," kata orang yang terbakar. Melihat itu, Ketua Luo sangat terkejut. Ia melihat Gu Xuanzeng berjalan dengan gagahnya. Mustahil, dia tidak hanya bisa mengendalikan token Xiao Yao, juga bisa mengeluarkan formasi serangan kelas atas. Ketua Luo tidak tahu harus bagaimana. Gu Xuanzeng berkata, Tuan Luo, satu pesan ya untukmu. Di kehidupan selanjutnya, janganlah menyinggung keluarga Gu." Dan Ketua Luo menjadi Ketua Luo geprek. Bucat-bucat membuat Ketua Luo mules-mules hingga tak sadarkan diri lagi. Semua kepala keluarga akhirnya bersujud. "Ampun Tuan Gu, keluarga Qin, ya aku juga keluarga Ma meminta ampun. Kedepannya akan mendukung keluarga Gu." Mendengar itu, Gu Xuanzeng menjawab, "Aku berikan waktu 1 jam kepada kalian untuk membunuh semua orang keluarga Ling dan keluarga Luo, maka aku tidak akan membunuh kalian."
Terlihat keluarga Luo, keluarga Ling telah lenyap seketika dari kota Anyang ini. Diperlihatkan beberapa saat, Gu Xuanchen telah balik ke keluarga Gu. Di sana ada pamannya. Paman dari Gu Xuanchen bernama Gu Kaiyuan. Gu Kaiyuan melaporkan bahwa setelah menggeledah kediaman keluarga Ling dan juga keluarga Luo, total mendapatkan 70 buah batu suci, 62 pil level 2, 94 bahan obat level 2 dan senjata lain-lain. Ternyata di sana ada Tao Hai juga. Ia berpikir, ternyata Tuan Gu bilang keluar sebentar adalah melenyapkan keluarga Luo. Lalu paman Gu juga berkata lagi, lalu 8 keluarga besar meminta Tuan untuk menerima pajak yang diambil dari kota Anyang. Aku sudah menyelesaikan seluruh masalah di kota Anyang ya. Kedepannya semua masalah kota Anyang aku serahkan pada paman dan Yuhan saja untuk membuat keputusan. Adiknya bertanya, kakak, kamu berencana pergi kemana? Ya, aku akan ke sekte Xiao Yao. Ada orang keluarga Luo yang berada di sana. Ada murid sampah yang masuk ke sekte. Aku harus menanganinya terlebih dahulu. Adiknya bertanya, kakak, kenapa kamu mendadak mau pergi ke sekte Xiao Yao? Yuhan, apakah kamu tidak tahu kenapa kamu tidak bisa berlatih teknik bela diri selama ini sama sekali? Bukan karena masalah bawaan, melainkan karena kamu memiliki fisik langit kekacauan. Tao Hai kaget. Apa? Fisik langit kekacauan? Fisik yang paling cocok berlatih dalam legenda itu? Ya, betul. Kultivator yang memiliki fisik ini memerlukan 9 benda suci seperti buah harmoni untuk membangkitkannya. Maka dari itu, selama ini berlatih tidak akan menaiki kultivasi dan tidak bisa berlatih teknik bela diri. Tetapi kalau sampai berhasil membangkitkannya, maka memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada kultivator biasanya. Gu Xuanchen juga berpamitan di sana. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak mungkin terus melindungimu, adikku. Kali ini aku pergi ke sekte Xiao Yao. Kalau bisa menemukan buah harmoni, maka bisa membantumu meningkatkan aliran energi dan juga kedepannya kamu bisa menjaga dirimu secara pribadi. Pada akhirnya Gu Xuanchen pun pergi dari sana. Tao Hai memperingatinya, Tuan, buah harmoni adalah benda pusaka sekte harmoni. Mereka tidak mungkin akan memberikan padamu dengan mudah. Kamu berhati-hati ya. Ya, tenang saja. Aku bisa membuat mereka memberikannya padaku dengan patuh kok. Diperlihatkan di pegunungan Qiandang. Sekarang Gu Xuanchen telah sampai di sana. Sepertinya tidak mungkin salah. Gelombang energi suci formasi dimensi multi dunia seharusnya berada di tempat ini. Lalu ia menemukan suatu tempat di sana yang ada formasinya. Gu Xuanchen membukanya dan benar saja itulah tempatnya. Portal pun terbuka dari sana. Portal muncul. Gu Xuanchen segera masuk ke dalam portal itu. Gu Xuanchen melihat sekte Xiao Yao yang sekarang. Halo sekte Xiao Yao yang sudah tidak berjumpa selama 100 tahun. Lalu flashback, terlihat Gu Xuanchen di masa lalu membuat sungai di sekte itu. Aku akan menciptakan sebuah sungai kecil untuk kalian. Kedepannya kalian tidak perlu takut ya akan kehabisan energi suci. Lalu ada monster juga, sebuah hewan yang ditangkap oleh Gu Xuanchen untuk menjaga sekte Xiao Yao. Lalu terlihat juga waktu berbeda di flashback itu. 3000 tahun kemudian, pohon harmoni akan berbuah. Terima kasih atas niat baik guru, kata pendiri sekte Xiao Yao, anak murid dari Gu Xuanchen di masa lalu. Lalu terlihat Gu Xuanchen yang berada di sekte Xiao Yao. Ia lama menetap di sana. Lalu kembali ke masa sekarang. Gu Xuanchen berkata, jelas-jelas aku memberikan segala yang terbaik pada mereka. Tapi tak kusangka setelah Xiao Tian menghilang, formasi pelindung sekte akan menyusut hingga tempat seperti ini. Benar-benar sekelompok cucu murid yang tidak berguna. Dan ia memakai radar energi sucinya. Lalu diperlihatkan ada monster suci level 2 adalah naga air. Dan diperlihatkan juga ada murid sekte Xiao Yao yang sekarang bernama Mo Qianyan. Kita panggil saja Mo Qianyan. Mo Qianyan memakai tebasan pedangnya untuk mengalahkan monster naga air itu. Tetapi naga air itu begitu kuat tidak bisa dilawan. Lalu ada suara, apakah ini kekuatan yang dimiliki murid sekte Xiao Yao sekarang? Gu Xuanchen menangkap Mo Qianyan. Gu Xuanchen berkata, teknik pedang akhirat yang begitu baik malah berubah menjadi seperti ini di tanganmu.
Aku akan tunjukkan padamu yang sesungguhnya. Gu Xuanchen melawan monster naga air dengan menggunakan teknik pedang akhirat. Melihat itu, Mo Qianyan berpikir, kenapa dia bisa menguasai teknik sekte kami? Terlihat penyatuan energi, pengendalian pedang dengan batin, teknik telepati batin, menghancurkan naga air seketika dari atas ke bawah. Gu Xuanchen berpikir, di kehidupan yang lalu, aku tidak bisa mencapai tingkat suci, hanya bisa mengajari muridku dengan cara teori. Di kehidupan kali ini, aku bisa mencapai tingkat suci. Setiap gerakan aku berubah menjadi keajaiban teknik pedang, membantu orang lain melatih. Melihat itu, Mo Qianyan sangat terpesona. Aku sudah berhenti di fase roh kecil cukup lama. Tadi hanya melihat senior menggerakkan teknik pedangnya, aku langsung mendapatkan pencerahan dan mencapai fase roh langit. Ketua dan para tetua pernah mengatakan, meskipun sekarang sekte Xiaoyao sudah mundur hingga belantara selatan, tapi masih ada master misterius hebat yang sedang pelatihan tertutup. Jangan-jangan dia ya orangnya yang akan membawa sekte Xiaoyao berjaya kembali. Terlihat Mo Qianyan bersujud di hadapan Gu Xuanchen. Terima kasih atas bimbingan senior sekte. Gu Xuanchen berkata, tolong jawab pertanyaanku, apakah sekte kalian menerima murid yang bernama Luo Shengqiu belakangan ini? Di mana dia sekarang? Oh, yang Anda maksud itu adalah tetua Luo ya. Setelah tetua Luo bergabung, ketua sekte dan beberapa tetua bekerja sama membuka tanah berkeberuntungan Hongmeng untuk membantu pelatihannya. Ah, Luo Shengqiu baru bergabung sudah diangkat menjadi tetua. Lalu dia juga pergi ke tanah keberuntungan Hongmeng. Ada berapa orang di dalam sekte sekarang? Ya, ada seorang tetua yang menjaga 7 puncak gunung utara untuk mengatur urusan sehari-hari. Bahkan termasuk aku, total ada sekitar 100 orang. Ya sudah, selain tetua yang menjaga 7 gunung, kumpulkan sisa murid lainnya bersama penjaga gunung di puncak Lingyun ya. Lalu terlihat Gu Xuanchen dan juga Mo Qianyan pergi. Tetapi Mo Qianyan berpikir, sialan, jelas-jelas aku sudah mengeluarkan seluruh tenagaku. Kenapa masih tidak bisa mengejarnya? Padahal senior ini hanyalah fase roh langit, tingkat menengah. Tetapi kekuatan gerakan langkah bintangnya malah begitu menakutkan. Ya, setelah aku memakan pil penerobos energi, aku menciptakan teknik pembesaran pusat energi agar pusat energiku menjadi lebih besar 10 kali lipat. Namun, gadis kecil ini bisa memahami intisari dari gerakan langkah bintang dalam waktu singkat. Kalau dibiarkan terus, kehebatan murid ini dan cucu-cucu muridku lainnya segera melampauiku nih. Lalu diperlihatkan di puncak Lingyuan. Mereka telah sampai. Gu Xuanchen berkata, kamu dalami dulu ya teknik pedang dan jurus gerakan tadi di sini sambil menunggu yang lainnya datang. Soalnya di depan adalah tempat terlarang sekte Xiaoyao. Aku akan masuk sebentar. Diperlihatkan Gu Xuanchen masuk ke portal itu. Diperlihatkan di sungai Laksa energi. Ternyata Gu Xuanchen ke sana. Ia berpikir, energi suci di sini berkurang cukup banyak ya. Gu Xuanchen menggunakan suatu teknik dan ia membangkitkan kuil suci misterius dari dalam air. Untungnya kelompok pecundang ini tidak merusak kuil suci misterius yang aku kubur di bawah dasar sini. Gu Xuanchen berpikir, karena di kuil suci akan banyak energi suci dan ia bisa berlatih di sana dengan sangat cepat naik kultivasinya. Gu Xuanchen juga berkata, ya, aku hanya bisa mengandalkan ini untuk meningkatkan kekuatan sekte murid sekte Xiaoyao. Ya, karena Gu Xuanchen ini ingin membuat sekte Xiaoyao kembali berjaya. Tetapi ada suara, senior hati-hati. Ternyata Qianyan diserang. Dan yang menyerang itu adalah murid sekte Xiaoyao juga bernama Nie. Si Nie di sana tidak percaya bahwa orang yang masuk itu adalah senior sekte Xiaoyao. Ia berkata bahwa Qianyan ini sudah gila karena memasukkan orang lain. Tapi Qianyan berkata bahwa itu memang benar-benar senior. Kamu lihatlah baik-baik, segel masih baik-baik saja. Senior ini tidak memaksa masuk ke sini. Si Nie menjawab, dia hanyalah fase roh langit. Mana mungkin dia adalah senior sekte Xiaoyao. Jangan-jangan kamu berzina dengan pria ini di tempat terlarang, lalu ketahuan oleh kami ya. Tetapi mulut dari si Nie langsung robek, bucat-bucat di sana. Gu Xuanchen sudah tidak bertapa lagi. Ia kesal. Kau dasar sekelompok manusia yang bodoh, tidak pandai menjaga mulutnya sendiri. Bunuh dia, bunuh, serang. Dan Gu Xuanchen diserang oleh murid-murid sekte Xiaoyao.
Tapi Gu Xuancheng dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Qianyan memberhentikan Gu Xuancheng karena Qianyan tahu jika dilanjutkan, murid sekte Xiao Yao tidak ada yang selamat lagi. Kakak, adik seperguruan, mohon jangan gegabah dulu. Tetapi si Nie malah manas-manasi. Kalian lupa ya dengan tugas penjaga gunung. Cepat tangkap sepasang pria wanita jalang ini. Pasukan penjaga gunung menyerang Gu Xuancheng. By the way, pasukan penjaga gunung ini adalah pasukan dari sekte Xiao Yao yang tidak takut mati. Memang ditugaskan untuk sepenuhnya menjaga sekte. Tetapi Gu Xuancheng lagi-lagi hanya menghentakkan satu kakinya, melemparkan mereka semua. Gu Xuancheng berkata, menghadapi musuh yang kuat, murid biasa malah menjadi pengecut dan hanya berani memerintah penjaga gunung untuk menyerang. Benar-benar menyedihkan sekali. Tapi kali ini, para penjaga gunung sangat pemberani. Aku akan membiarkan kalian untuk berlatih di dalam kuil suci terlebih dahulu. Para penjaga gunung pun terkejut karena hal itu. Pada akhirnya diperlihatkan Gu Xuancheng yang bertapa bersama dengan para penjaga gunung sekte Xiao Yao. Para penjaga gunung itu terkejut. Energi suci yang begitu melimpah. Apakah ini sungai energi sekte Xiao Yao? Aku tidak pernah melihat energi suci yang begitu melimpah seumur hidupku. Gu Xuancheng membuka matanya. Sinar terang menyelimuti mereka semua dan Gu Xuancheng memberikan energi suci kepada semua murid sekte Xiao Yao yang berada di dekatnya itu. Apa yang terjadi ini? Aku juga bisa merasakannya. Seluruh nadi tubuhku mulai lancar. Bahkan Mo Qianyan kultivasinya juga naik. Tak kusangka senior bisa mengajari teknik kepada ratusan orang dalam waktu bersamaan. Lalu flashback diperlihatkan. Ternyata si Nie setelah pertarungan tadi, dia kabur entah kemana. Mo Qianyan khawatir dengan keselamatan Gu Xuancheng. Takutnya menemui masalah besar. Lalu semua penjaga gunung berteriak, aku mencapai fase roh langit, tingkat akhir dalam alam fase pemurnian Qi tingkat tengah. Ya aku juga. Tetapi serangan langit terjadi di sana karena mereka semua secara bersamaan naik kultivasinya. Hal itu yang membuat hukum alam marah. Mo Qianyan juga takut. Ini rintangan petir tahap manusia. Lalu diperlihatkan rintangan petir itu. Ya, rintangan petir ini adalah fase roh langit tingkat akhir puncak. Tetapi Gu Xuancheng tidak gentar. Setelah para pecundang keluar dari tanah keberuntungan Hongmeng, aku ingin melihat mereka sehebat apa sekarang. Kalian adalah orang-orang yang hebat dari sekte Xiao Yao. Lalu rintangan petir itu diluncurkan dari langit. Beberapa murid sekte Xiao Yao terkena rintangan petir itu. Mo Qianyan berkata untuk Gu Xuancheng kabur dari tempat ini. Namun Gu Xuancheng tidak mau pergi karena dia tidak akan mati oleh rintangan langit sekecil ini. Gu Xuancheng memakai tekniknya dan menggunakannya kepada semua murid sekte Xiao Yao, membuat pelindung bagi mereka semua dan memasukkan mereka semua ke dalam kuil suci itu supaya tidak terkena rintangan langit. Bahkan kuil suci pun dilindungi oleh teknik dari Gu Xuancheng. Dan benar saja rintangan langit itu tidak mengenai kuil suci. Gu Xuancheng berkata, meskipun kekuatan kuil suci misterius sudah turun, tetapi cukup untuk menahan rintangan petir tahap manusia ini. Lalu Gu Xuancheng berteriak, hukum langit, membuat semua murid dari sekte Xiao Yao terkejut. Apa? Bukankah hukum langit hanya bisa didapatkan dari pemahaman sendiri? Apa bisa didapatkan dari rintangan petir? Terlihat Gu Xuancheng keluar sendiri di sana, menahan petir itu. Gu Xuancheng berpikir, bagiku, hukum langit yang ada di dalam rintangan petir ini, tahap manusia terlalu lemah dan tidak sekuat energi suci. Ya, setelah memperbesar teknik ini, meskipun basis kultivasiku berada di fase roh langit, tingkat menengah, sebenarnya kekuatanku sudah mencapai fase kaisar manusia. Dan terlihat rintangan langit pun sudah selesai. Murid-murid yang lain berlari ke arah Gu Xuancheng. Berdasarkan kemampuan senior seharusnya sudah bisa mendalami hukum langit ya. Ya senior, kamu melatih hanya demi mengajari kita kan teknik pelatihan saja. Kalau tidak mana mungkin senior tertarik dengan energi suci ini. Dan mereka semua sujud di hadapan Gu Xuancheng. Terima kasih senior kami akan setia padamu. Gu Xuancheng melihat hal itu. Ya, aku harus lebih giat lagi berlatih. Setiap cucu muridku sudah akan mencapai fase siluman. Kalau aku masih lemah, benar-benar memalukan namaku sendiri. Diperlihatkan di luar sungai laksa energi. Ternyata si Nie memanggil bantuan. Tetua Si ada di depan sana orangnya.
Tetua Si pun marah di sana. Ya pantas saja tadi ada rintangan petir ya. Kamu tenang saja ya, aku pasti tidak akan mengampuni mereka. Tapi si Nie takut. Dia berkata, orang mereka sangat banyak loh. Tetua Si marah. Apakah kamu lupa dengan peraturan sekte Xiao Yao? Tidak peduli murid atau penjaga gunung, bagi siapa orang yang mencapai tahap manusia bisa diangkat langsung menjadi tetua sekte. Ini adalah hal yang gawat. Lalu diperlihatkan secara bersamaan. Penjaga gunung di sana juga sudah keluar bersamaan. Salah satu penjaga gunung ia berkata pada Mo Qianyan, Qianmo, senior Gu memanggil kita keluar. Dia berlatih sendiri di dalam sana. Apa maksudnya ya? Apakah senior ingin mengingatkan kita kalau kita sudah kuat juga kita harus berlatih juga? Tapi diperlihatkan ada si Nie di sana. Hei Mo Qianyan, kamu cepat datang ke sini. Hal-hal kotor yang kalian lakukan sudah ketahui oleh tetua Si. Tetapi Mo Qianyan, penjaga gunung sudah naik kultivasinya, membuat mereka ketakutan. Kalian sudah menerobos kultivasi. Membuat tetua Si juga berpikir, aduh, ini fase siluman, mustahil. Kalau hanya satu penjaga gunung sih aku bisa, tapi ini semuanya. Dan ia langsung sujud di hadapan mereka semua. Si Nie berkata, tetua Si, sekelompok brengsek ini pasti ingin merampas sumber energi suci untuk berlatih, barulah bisa meningkat dengan pesat. Tapi ia ditabok oleh tetua Si. Kamu itu ya, sialan kamu yang brengsek. Kamu lihat baik-baiklah, mereka semua sudah mencapai tahap apa? Tetua Si berkata, para tetua, aku sudah menangkap murid yang sesat ini. Bagaimana menghukumnya? Dan Nie diinjek-injek oleh murid yang lainnya. Sialan kau ya, kamu menipu kami sehingga kami tidak naik kultivasinya gara-gara kau ya. Lalu ada selembar kertas yang menuju Mo Qianyan. Mo Qianyan membacanya. Ia berpikir, gawat, orang dari sekte pedang Liu Yun, sekte Wuji, dan sekte Jingku datang bertamu. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.